Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daralun, rekan muda, kembali bertemu dengan kami. Di sini saya Zainul Arifin M. Nur dari studio Serambi FM di Batas Kota Banda Aceh. Kemudian kita hari ini akan membahas tentang eh, tema-tema yang menyangkut dengan pembangunan fasilitas publik di Dishub Aceh. Di studio Dishub Aceh sudah hadir Pak Kuncara eh, Hanung Kuncara. Kuncoro Pak ya. Pak Hanung Kuncoro, Kepala UPTD Layanan Massal Trans Kutaraja. Nah, ini kita membahas hari ini pembangunan fasilitas halte ramah disabilitas. Mungkin Pak Hanung memperkenalkan diri dulu ya untuk Sederalun dan rekan muda karena acara ini live di serambinews.com, di live Facebooknya serambinews.com dan beberapa Facebook milik Serambi Group. Ada toko buku Zikra juga, kemudian ada Prohaba, kemudian juga Serambi FM. Selain itu bisa diikuti juga di media sosialnya milik Dishub Aceh. Maka kita menyapanya dengan rekan moda. Silakan Pak Hanung untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya sudah pernah bertemu sapa juga kita nih ya, Bang. Cuma dalam konteks saya sebagai dikasih LLAJ. Iya. Ya, mungkin saat ini diamanahkan di kepala PTD Angkutan Massal Trans Kutaraja. Kalau nama M. Hanung Kuncoro ya, ya sementara diamanahkan di kepala UPD Trans Kutaraja. Mungkin ada beberapa staf kami juga di Trans Kutaraja yang membantu dalam kegiatan sehari-hari. Saya pikir mungkin itu saja dulu perkenalan Bang Yenal, biar bisa kita lanjut lagi diskusi kita. Pak Hanung, ini memang kita sudah berkenalan ya beberapa minggu yang lalu. Ini Sederalun dan rekan moda Pak Hanung, kita ucapkan selamat dulu kepada Pak Hanung Kuncoro ini atas promosi. Nah, baru pertemuan beberapa bulan lalu Pak Hanung kemudian dipercaya menjadi Kepala UPTD yang mengurus Trans Kutaraja. Nah, mungkin Pak Hanung biar untuk lebih singkat waktunya, nanti Sheralun dan rekan muda jika ingin bertanya tentang keadaan halte ataupun memberikan masukan-masukan tentang halte dan apa yang harus dilakukan oleh Dishub Aceh, bisa menuliskan saran maupun pertanyaannya di Facebook, di komentar Facebook serambinews.com. Nanti kita akan tanyakan juga kepada Pak Hanung sehingga ada tanggapan-tanggapannya. Ya Pak Hanung ya. Silakan Pak Hanung mungkin mau mempresentasikan atau memberikan gambaran apa yang dilakukan untuk menciptakan halte ramah disabilitas ini. Kita dapat ngomongin deh. Oke. Baik, terima kasih. Ada sedikit yang ingin kami sampaikan mungkin dari Trans Kutaraja Aceh ya. Bahwasanya dimulai dari 2016 kita sudah membangun sarana maupun prasarana terhadap pelayanan Kutaraja. Nah, mungkin hari ini kita akan membahas banyak ke prasarananya, yaitu dalam konteks halte. Nah, halte ini kalau kami sampaikan kita ada terbagi beberapa halte sebenarnya, baik itu halte permanen ya, kemudian ada halte yang portable. Portable ini terbagi 3 gitu. Jadi ada halte tipe A, B, dan portable sendiri. Di mana halte permanen itu seperti yang kita lihat pada gambar itu ada 90 unit di 6 koridor. Kemudian ada halte tipe A. Tipe A ini dia sudah membentuk ram yang berliku dan memiliki kanopi tempat tumpukan ini para
Itu ada 7 unit di 6 koridor, kemudian ada halte tipe B. Tipe B ini adalah 15 unitnya di 6 koridor, mempunyai ram dan tangga. Dan yang terakhir yang paling banyak nih 53, maksudnya di antara tipe B dan A, tipe halte portable ini ada di 53 unit. Itu hanya berbentuk tangga untuk pengguna Trans Kutaraja. Yang kita coba membangun atau memfasilitasi saat ini adalah beberapa masukan juga nih Bang Ina dari rekan moda kita, yaitu untuk lebih ramah terhadap para disabilitas kita. Nah, yang sudah kita lakukan adalah dengan membangun RAM untuk para disabilitas, tentu dilengkapi dengan seperti guiding blocking itu ya. Kemudian kota juga kita sudah berkoordinasi dan mereka juga membantu dalam beberapa RAM atau beberapa halte yang sudah didesain direnovasi oleh mereka pada tahun ini. Jadi mereka sudah berkoordinasi dengan Disub kita juga provinsi ini, sehingga mereka telah melakukan sedikit renovasi ada di beberapa halte yang ada di Banda Aceh kita ini. Kemudian satu hal yang kita ingin sampaikan juga, bahwasanya tahun ini kita memiliki satu pekerjaan yaitu pengadaan disabilitas. Nah, ini kita sudah ada barangnya sudah ada, tetapi insya Allah nanti kita akan pasang di tahun. Karena kalau kita pasang sekarang kan ada ada beberapa item yang harus kita laksanakan, seperti rumah-rumahnya atau boxnya yang harus kita buat. Makanya lift ini sudah ada dan insya Allah tahun depan akan kita laksanakan atau kita pasang di kemungkinan akan kita pasang untuk pilot projectnya di Masjid Raya, halte Masjid Raya. Mungkin untuk informasi awal seperti itu. Ini ada beberapa contoh lah untuk RAM yang telah direnovasi oleh saya. Jadi RAM-nya sudah landai dan dilengkapi dengan tiang penyangga agar tidak dinaiki oleh sepeda motor mungkin di situ ya. Karena ada beberapa kasus juga nih Bang Ginal, sepeda motor kita suka naik-naik juga ke RAM-nya pengguna ke para disabilitas. Iya, karena kalau kehujanan biasanya itu, Pak. Iya, jadi ya kadang-kadang digunakan untuk para pengguna sepeda motor ya. Makanya sedikit dibatasi lah untuk mereka. Mungkin seperti itu dulu Bang Jenderal yang kami sampaikan. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kami kembalikan. Ya, Bang Hanung, ini ada yang permanen ada 90 unit ya, itu yang halte permanen ini artinya yang paling lengkap ya. Iya, benar. Itu di sana fasilitasnya apa-apa saja di halte permanen ini? Kalau di halte permanen itu kalau kita lihat itu kan sudah lengkap sebenarnya, dari tempat duduk, kemudian lampu-lampu, kemudian ada untuk saklar listriknya bisa menggunakan pengecasan, dan kemudian ada RAM-nya juga sudah bagus ya. Tangganya menggunakan railing juga sudah bagus. Cuma itulah kita sedih juga nih Bang Jenal. Karena fasilitas yang kita buat ini ada pula tangan-tangan jahil nih yang lampu dicuri, kemudian akrilik itu dipecahin, kemudian di dindingnya dicat-cat semprot gitu ya. Iya betul. Bahkan tong sampahnya pun entah hilang kemana rimbanya, nggak tahu juga kita tuh. Jadi makanya ada postingan-postingan di Facebook itu sampahnya berserakan kadang-kadang ya di situ ya, dekat-dekat halte permanen ini. Dulunya padahal ada tong sampahnya di situ. Bang, ada. Jadi semua fasilitas memang kita sudah lengkapi, tetapi memang mungkin terlalu bagus tong sampahnya atau gimana sih?
Kita nggak tahu kita nih kok hilang ya. Hmm. Nah, kadang-kadang juga tong sampah itu menjadi tempat sampah umum, jadi sampah-sampah rumah tangga semuanya dibuang ke situ. Ini menjadi masalah baru juga memang harus kita pikirkan. Atau mungkin kemarin karena lama nggak jalan ya, nggak berfungsi, sehingga beberapa kali saya melihat ini tempat tidur menjadi tempat tidur para gelandangan juga halte ya. Sehingga ketika kita ada orang yang mau pagi mau menunggu angkutan kota karena saat itu Trans Sutaraja nggak jalan ya, nggak berani duduk juga karena ada gelandangan yang tidur di halte itu gimana caranya itu Pak? Iya, kita sudah coba berkoordinasi juga tuh Bang sama Dinsos kalau Ya, untuk gelandangan ya. Mungkin kalau jelas sudah ada gangguan-gangguan jiwa juga, kita juga pernah bersurat lah ke ya, rumah sakit jiwa mungkin ya. iya, Kalau kita atasi sendiri ya, kalau kita usir sudah beberapa kali. iya, Seperti di depan rumah sakit umum misalnya kan, iya, betul. itu sampai dia bawa apa bungkusan besar dan sebagainya. Makanya kita usir itu. Hmm. Kalau untuk berkoordinasi terhadap stakeholder ya kita sudah lakukan di Dinsos maupun rumah sakit jiwa. Iya, Ya kita maksimalkan lah semua cara untuk apa pengguna Transkutara aja ini lebih nyaman intinya. iya. Tapi masih kayaknya ini perlu lebih lebih serius lagi Pak ya karena memang sering sekali kalau saya sendiri juga melihat itu pagi kita mau berhenti sebentar ya di halte itu melihat kondisi ternyata memang kalau nggak gelandangan ya orang gangguan jiwa artinya nggak orang-orang yang mau berkepentingan untuk menunggu kendaraan di situ kan nggak berani jadinya itu Pak ya. Itu salah satu yang mungkin jadi PR nantinya. Tapi saya sekarang belum tahu nih setelah pandemi ini apakah masih seperti itu kondisinya Pak Hanung. Ini ada 90 unit yang halte permanen ini sudah cukup di Banda Aceh atau dirasa masih kurang yang permanennya? Ya kalau untuk halte permanen itu kan 90 unit itu tersebar di Banda Aceh dan Aceh Besar Ya. di 6 koridor kita. Mm-mm. Eh, Kenapa kita bantu dengan halte portable? Karena Ya. memang terhadap apa namanya halte permanen ini sedikit lebih besar biayanya, sehingga kita coba memfasilitasi dengan apa namanya halte portable. Itu yang pertama. Yang kedua juga penggunaan pembangunan halte permanen ini banyak Ya. kita agak repot nih karena kendala lahan. Nah, Ya, ya. kendala-kendala lahan ini jangankan yang permanen, yang portable pun kita sempat dipagar tuh. Padahal Pak Ah, Keci, Ketua Pemuda dan sebagainya sudah kita koordinasi ini. iya, iya. Sampai Koramil udah kita koordinasi. Pas kita mau bangun tuh, Heeh. besok paginya dipagar sama warga. Bingung. Eh, Terpaksa kita pindah lagi gitu kan. ah, Padahal nanti yang minta warga sendiri gitu. iya, 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 betul. Nah, akhirnya emang ya sudahlah namanya kita apa namanya dengan masyarakat kan. Kita bangun komunikasi yang semaksimal mungkin. Jadi yang Makanya halte permanen ini heeh, kita coba apa namanya bukan akal-akal ini ya, kita coba inovasi-inovasi yang bisa menggantikan halte-halte permanen ini ya seperti sekarang sehingga ada beberapa tipe halte. berarti yang jadi kendala terbesar itu adalah masalah lahan ya untuk halte permanen ya Pak Anung ya. Iya, betul. Selain lahan apa kendala-kendalanya untuk pembangunan halte permanen ini? Ya kalau kita lihat kendala lain mungkin ya ini kan apa namanya kalau bicara pendanaan mungkin klasik ya mungkin ya Bang. Iya. Tapi Mhm, kita juga harus efisien efektif kami pikir. mhm, Nah, mhm. makanya kami coba mendesain beberapa halte apa yang permanen tapi mungkin lebih sedikit kecil atau lebih sedikit sederhana. Nah, ini juga untuk sementara kalau kita bicara di 6 koridor yang ada pada saat ini Iya. itu sudah dari sisi tingkat penggunaan oleh
penumpang itu Ya. sudah memadai. Nah, tetapi apabila ada yang cepat urgent, maka kita bisa fasilitasi dengan yang portable. Ini kan butuh cepat misalnya gitu. Iya, iya. Nah, kita bisa bantu dengan yang portable. Jadi yang paling banyak sekarang juga yang portable ya di Banda Aceh besar ya. Kalau banyak, masih banyak permanen, Bang. Oh iya Karena ya, kita lihat 90 kalau unit. iya, itu total Ya. 90 unit di 6 koridor. Kalau yang tipe A ini kan ada berapa tuh? Sekitar berapa? 75, 75. Tip. Ya, Hmm, 75. iya. Di total semuanya itu gabungan tuh GKA. Jadi 75 unit itu semua halte itu kalau digabung baik tipe A, B dan portable itu 75 unit. Jadi Masih banyak. banyak permanen ya. Iya, betul. Ini dibangun permanen ini dibangun oleh Dishub atau ada beberapa mungkin yang dibangun oleh perusahaan atau bagaimana syarat bisa membangun halte ini? Ada yang CSR juga tuh Bang Jinal dari Ya, Bank Aceh, Bank BNI kan, ya. BRI itu. Jadi kita juga ada membuat beberapa MOU bersama kawan-kawan dari bank ya. Mm-mm. Nah, jadi mereka dengan dana CSR mereka membangun di beberapa hal yang sudah ditentukan titik-titik lokasinya. Mm. Tapi lahannya itu dari mereka cuma menyediakan biaya pembangunan ya, Iya, lahan tidak ya. lahan sudah dari kita yang sediakan maksudnya. Kalau untuk halte portable itu syaratnya apa? Misalnya nih mau depan Serambi kami perlulah satu gitu ya. Itu apa-apa aja syaratnya? Ya kalau dibilang syarat, yang pertama tentu demand ataupun banyak orang yang menggunakan transit di situ. Iya. Nah, kemudian kita juga melihat jarak antar satu halte ke halte lain. Kalau menurut MKJI, Manual Kapasitas Jalan Indonesia itu maksimalnya kan 500 meter gitu ya, Iya. tingkat orang berjalan. Artinya di bawah itu boleh-boleh saja. Gitu. Tapi Hmm, juga jangan terlalu dekat juga gitu Bang, karena apabila halte itu terlalu dekat, nanti akan berpengaruh terhadap kalau bahasa angkutannya headway-nya gitu Bang, jarak antar satu kendaraan dengan kendaraan lain itu dia akan berpengaruh sehingga otomatis akan menjadi lebih lama karena berhentinya itu. ya, Tapi ya. yang paling utama adalah memang ada pengguna transportasi aja di situ. Itu yang paling utama. Ada itu gimana caranya? Ada jumlahnya setiap hari atau gimana cara ngukurnya bahwa ada pengguna Trans-Utaraja di lokasi itu? Kita kan biasanya menggunakan survei. Survei kita melihat rata-rata per hari itu kan memang dia di atas daripada 50 orang ataupun 100 pengguna, Ya. kita pikir kita bisa menempatkan halte portable di situ. Tapi kalaupun terlalu sedikit, misalnya kita akan mengarahkan halte di dekat situ mungkin Bang. Jadi kita menambah halte baru di situ karena itu tadi yang kami sebutkan itu akan memakan waktu dia berhenti lama di situ. Ya, ya. Intinya tingkat kita bisa menurun nantinya. Kalau portable ini dia belum ramah disabilitas ini kalau kita lihat Pak ya gambarnya di sini. Ada yang sudah yang tipe A itu Bang, yang tipe A dan tipe B itu sudah bisa mendukung terhadap Oh, dia tipe A ini portable juga dia Pak? iya, dia portable juga, cuma Bisa dia pindah. sudah AA bisa kita pindah-pindah juga, tetapi dia lebih ramah terhadap disabilitas. Karena ada pembagian di sini halte tipe A, halte permanen, terus halte tipe A, terus halte tipe B dan halte portable. Tapi yang tipe A, tipe B dan portable ini portable juga dia. Iya, dia bisa kita pindah-pindahkan juga karena hanya kita cor di beberapa titik kakinya juga, kaki-kaki haltenya. Jadi tidak kita matikan secara seperti yang permanen. Ini di Banda Aceh, Aceh Besar. Kalau di Aceh Besar lebih banyak yang portable masih atau banyaknya di Banda Aceh? Kalau portable itu banyak di wilayah Aceh Besar juga tuh. Pak Hanung, ada pertanyaan ini.
dari Bunai Hartop nih ya. Eh, beliau ini bertanya di Facebook, bus Trans Kutaraja ini sudah beroperasi semua Pak. Nah, itu satu pertanyaan karena dibilang soalnya kemarin tuh karena masa pandemi kayaknya cuma sedikit bus yang beroperasi. Eh, Sekarang kayaknya udah perlu dijalankan semua Pak karena aktivitas juga udah pada jalan seperti biasa. Ya, Mungkin bisa ditanggapi nih Pak, iya. dijelaskan. Baik, Pak Nyenal. Jadi di awal pandemi itu kan mulai dari Maret, Februari akhir lah, masuk ke Maret, kita meng-off-kan lah operasional kita, kemudian Hmm. atas perintah Pak Gubernur kita aktifkan kembali di awal-awal Oktober kemarin. Cuma Hmm. waktu pengaktifan kemarin tidak maksimal memang Bang. Artinya kalau misalnya koridor 1 misalnya ya, itu ada Ya. 12 unit, kita tidak aktifkan 12 unit, paling yang kita aktifkan 8 unit. Hmm. Tapi seperti yang disampaikan barusan, pertanyaan barusan, untuk di akhir mulai dari bulan Desember awal ini kita sudah maksimalkan seluruh angkutan. Ya. Nah, jadi seluruh unit sudah beroperasi seperti semula. Tapi itu Hmm. mulai Desember ini. Di Oktober dan November itu memang kita tidak maksimalkan penggunaan daripada seluruh armada kita karena masih ya mohon maklum lah mungkin masih ada COVID dan sebagainya. Jadi kita tidak Hmm. maksimalkan karena juga kita lihat pengguna juga agak sedikit menurun. Tapi di Desember ini sudah mulai kita gunakan seluruh armada yang ada. Hmm. Kemudian ada dari Pak Edo Mardanis. Eh, Semoga ke depan lebih baik, dia bilang. Pak Edo bilangnya. Saran saya ke depan terhadap gelandangan tidur di halte Rakan Moda, jadwalkan. Ini saran saya ke depan terhadap gelandangan yang tidur di halte Rakan Moda, jadwalkan patroli rutin. Ini gimana nih Pak? Masih soal gelandangan dan orang dengan gangguan jiwa juga. Saya pikir untuk ide patroli itu kita coba akomodir, Bang ya. Ya, Ya mungkin kita coba gandeng para satpol juga, kawan-kawan di Pol PP ya. ya. Nanti kita coba berkoordinasi dengan beberapa stakeholder kita. Kalau untuk dari Trans sendiri, kalau untuk patroli ya boleh-boleh saja memang. Tetapi pas kita patroli mungkin ada mungkin, tapi pas kita tidak patroli ada. Nah, memang Ya. lebih ketat lagi kita bisa menyesuaikan kok Bang, nggak apa-apa. Jadi masukan-masukan yang bagus kita akomodir nantinya. Ini harus setiap hari kalau seperti itu patrolinya, Pak. Harus pagi ya. Atau mungkin dari ini ya, dari laporan dari para sopir mungkin ya, sopir Trans Kutaraja itu ya. Begitu ada laporan tim bergerak mungkin seperti itu, Pak. Kemudian Kalau di halte hmm, yang ini juga ya kita ya. sudah punya CCTV Bang, jadi kita bisa pantau sehingga yang seperti rumah sakit kita sudah bisa langsung ini mengeksekusi apabila ada beberapa gelandangan Hmm, orang-orang gila lah mungkin ya. ya. Atau kita pasang CCTV, tapi ada beberapa yang kita anggap berpotensi kita Hmm. pasang. Jangan sampai hilang juga CCTV-nya Pak nanti ya. Setelah dipasang hilang. Kayaknya harus dipakai apa namanya kerangka besi untuk mengawal CCTV itu. Iya. Oke Pak Anung, kita jeda sejenak ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan lagi di Facebook serambinews.com. Saran-sarannya juga bagus-bagus ini untuk masukan bagi pihak Dishub ya dalam membangun halte Transkutaraja karena ini memang kepentingan publik yang untuk apa aktivitas masyarakat di Kota Banda Aceh.